Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Ambil nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan biarkan dirimu tenggelam dalam momen ini. Tutup mata sejenak jika kamu mau, atau pandanglah langit, pohon, atau apapun yang membuatmu merasa damai. Ini adalah waktu untukmu, waktu untuk mendengar, merenung, dan menemukan kekuatan di dalam dirimu. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu tentang saat-saat ketika kita merasa berada di titik terendah, ketika dunia terasa begitu berat, ketika langkahmu terasa lelet, dan ketika harapan seolah-olah adalah sesuatu yang begitu jauh untuk diraih. Mungkin kamu sedang merasakan itu sekarang. Mungkin kamu sedang bertanya-tanya, apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa bangkit? Jika kamu sedang berada di sana, di titik terendah itu, dengarkan baik-baik. Video ini dibuat untukmu. Aku akan menemanimu melalui kata-kata ini, dan bersama-sama kita akan menemukan cara untuk melangkah lagi. Jadi, duduklah dengan nyaman, dengarkan musik yang mengalir lembut ini, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Titik terendah, apa artinya bagimu? Mungkin itu adalah saat ketika kamu kehilangan pekerjaan yang kamu cintai, atau ketika hubungan yang kamu pikir akan bertahan selamanya harus berakhir. Mungkin itu adalah saat ketika kamu merasa kehilangan arah, ketika mimpi-mimpimu seolah-olah lenyap begitu saja, atau ketika kamu merasa tidak cukup baik untuk dunia ini. Titik terendah adalah tempat gelap, tempat yang membuatmu merasa sendirian meskipun ada orang-orang di sekitarmu. Tempat yang membuatmu bertanya, apa gunanya semua ini? Untuk apa aku berusaha? Aku tahu rasanya. Kita semua pernah berada di sana, dalam satu bentuk atau lainnya. Dan yang terpenting, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri. Saat kamu berada di titik terendah, rasanya seperti terjebak di dasar sumur yang dalam. Dinding-dindingnya licin, dan cahaya di atas sana terlihat begitu jauh. Tapi, tahukah kamu, bahkan di dasar sumur itu, kamu masih punya kekuatan. Kekuatan untuk melihat ke atas, untuk mencari celah-celah kecil di dinding itu, dan untuk mulai memanjat. Tidak cepat, tidak mudah, tapi mungkin. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu merasa seperti ini? Ketika dunia terasa terlalu berat untuk dihadapi, mari kita jelajahi bersama, langkah demi langkah dengan tenang, dengan penuh kesadaran. Langkah pertama adalah sesuatu yang sesederhana ini, tapi sangat sulit dilakukan, yaitu terima perasaanmu. Ya, terima. Jangan melawan rasa sakit itu. Jangan mencoba menyembunyikannya di balik senyuman yang palsu atau pura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Biarkan dirimu merasakannya. Kalau kamu sedang sedih, akui bahwa kamu sedih. Kalau kamu marah, biarkan dirimu merasakan kemarahan itu. Kalau kamu merasa lelah, katakan pada dirimu sendiri, aku lelah dan itu tidak apa-apa. Mengapa ini penting? Karena ketika kamu menyangkal perasaanmu, kamu seperti mencoba menahan air di tanganmu. Air itu akan terus mencari celah untuk keluar dan akhirnya kamu akan kelelahan. Bayangkan dirimu seperti langit. Kadang-kadang langit dipenuhi awan gelap yang membawa hujan, tapi hujan itu tidak selamanya. Awan akan berlalu dan matahari akan muncul lagi. Perasaanmu adalah awan-awan itu, teman. Mereka datang, mereka pergi. Tapi kamu
Kamu adalah langit, luas tak terbatas dan selalu ada. Cobalah ini sekarang. Ambil nafas dalam-dalam, rasakan udara masuk ke dalam paru-parumu. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Saat kamu menghembuskan nafas, katakan dalam hati, "Aku boleh merasa seperti ini. Aku manusia dan aku akan baik-baik saja." Satu hal yang sering membuat titik terendah terasa semakin dalam adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kamu membuka media sosial dan melihat temanmu yang sepertinya punya hidup sempurna. Mereka berpergian, mereka sukses, mereka tersenyum lebar, dan kamu merasa seperti tertinggal jauh di belakang. Tapi dengar ini, apa yang kamu lihat di media sosial bukanlah kebenaran penuh. Itu hanya potongan-potongan kecil dari hidup seseorang, dipilih dengan hati-hati untuk ditunjukkan ke dunia. Di balik senyuman itu, mereka juga punya perjuangan. Mereka juga punya titik terendah. Hanya saja mereka tidak menunjukkannya. Hidupmu bukan perlombaan dengan orang lain. Ini adalah perjalananmu sendiri dengan kecepatanmu sendiri, dengan ceritamu sendiri. Bayangkan kalau hidup ini adalah sebuah buku. Kamu sedang berada di bab yang sulit sekarang, tapi itu bukan akhir dari cerita. Bab berikutnya masih menunggumu untuk ditulis. Jadi, cobalah untuk melepaskan kebiasaan membandingkan diri. Fokus pada dirimu sendiri. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kulakukan hari ini untuk membuatku merasa lebih baik? Mungkin itu hanya bangun dari tempat tidur dan mandi. Mungkin itu menulis satu kalimat di jurnalmu. Apapun itu adalah langkah kecil menuju bab berikutnya. Ketika kamu berada di titik terendah, rasanya sulit untuk melihat apapun yang positif. Dunia terasa kelabu dan semua yang kamu lihat adalah kegagalan atau kekurangan. Tapi tahukah kamu, bahkan di saat-saat tergelap selalu ada setitik cahaya. Tugasmu adalah menemukannya. Cobalah ini. Pikirkan satu hal kecil yang bisa kamu syukuri hari ini. Mungkin itu secangkir teh hangat di tanganmu. Mungkin itu sinar matahari yang masuk melalui jendela. Mungkin itu suara orang yang kamu cintai. Atau bahkan fakta bahwa kamu masih di sini, masih bernafas, masih berjuang. Rasa syukur bukan tentang mengabaikan rasa sakitmu. Ini tentang mengingatkan dirimu bahwa di tengah badai masih ada hal-hal kecil yang indah, dan hal-hal kecil itu bisa menjadi jangkar yang menahanmu agar tidak hanyut. Kalau kamu punya jurnal, tulis satu hal yang kamu syukuri setiap hari. Kalau tidak punya jurnal, cukup katakan dalam hati, "Hari ini aku bersyukur untuk apa?" Lakukan ini setiap hari, teman, dan perlahan-lahan kamu akan mulai melihat bahwa dunia ini tidak sepenuhnya gelap. Saat kita berada di titik terendah, tubuh kita seringkali ikut merasakan beban itu. Kita merasakan lelah, lesu, dan tidak ingin bergerak. Tapi tahukah kamu, tubuh dan pikiran kita saling terhubung. Ketika kamu menggerakkan tubuhmu, meskipun hanya sedikit, pikiranmu juga akan mulai bergerak. Kamu tidak perlu lari maraton atau pergi ke gym. Mulailah dengan suatu hal yang kecil. Berdirilah, renggangkan tanganmu ke atas, rasakan otot-ototmu meregang. Berjalanlah ke jendela dan hidup udara segar. Atau kalau kamu bisa, putar lagu favoritmu dan biarkan tubuhmu mengikuti irama. Gerakan adalah cara tubuh kita mengatakan, "Aku masih di sini, aku masih kuat." Dan setiap kali kamu bergerak, kamu mengirimkan sinyal ke pikiranmu bahwa kamu sedang melangkah maju, sekecil apapun langkah itu.
Cobalah ini sekarang, teman. Saat kita berada di titik terendah, kita sering merasa seperti kita sendirian. Tapi, tahukah kamu, berbagi ceritamu bisa menjadi salah satu cara paling ampuh untuk mengurangi beban itu. Kamu tidak harus menceritakan semuanya kepada dunia. Mulailah dengan seseorang yang kamu percaya, baik itu teman, keluarga, atau bahkan dirimu sendiri melalui tulisan. Menulis adalah cara yang luar biasa untuk memproses emosi. Ambil selembar kertas atau buka catatan di ponselmu dan tulis apa yang kamu rasakan. Tidak perlu rapi, tidak perlu sempurna. Tulis saja. Tulis tentang rasa sakitmu, tentang ketakutanmu, tentang harapanmu. Kalau kamu merasa nyaman, ceritakan kepada seseorang. Kadang-kadang hanya dengan mengatakan aku sedang tidak baik-baik saja, kamu akan merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundakmu. Dan siapa tahu, mungkin orang yang kamu ajak bicara juga pernah berada di posisimu. Dan mereka bisa memberikan perspektif atau dukungan yang kamu butuhkan. Kamu tidak sendirian, ceritamu berharga, dan dengan berbagi, kamu tidak hanya membantu dirimu sendiri, tapi juga orang lain yang mungkin sedang merasakan hal yang sama. Saat kamu berada di titik terendah, memikirkan tujuan besar bisa terasa sangat menakutkan. Bagaimana aku bisa mencapai mimpiku kalau aku bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur? Tapi inilah rahasianya, teman. Kamu tidak perlu memikirkan tujuan besar sekarang. Fokus pada tujuan kecil. Apa itu tujuan kecil? Mungkin itu adalah hari ini aku akan minum segelas air begitu bangun tidur. Atau aku akan membaca satu halaman buku, atau aku akan berjalan selama 5 menit di sekitar rumah. Tujuan kecil ini seperti batu-batu kecil yang kamu letakkan untuk membangun jalan menuju tempat yang lebih baik. Setiap kali kamu mencapai tujuan kecil, kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu, dan rasa mampu itu akan tumbuh perlahan tapi pasti. Cobalah ini. Pikirkan satu tujuan kecil untuk hari ini. Suatu yang sederhana tapi bermakna bagimu. Tulis tujuan itu dan ketika kamu mencapainya, rayakan. Beri dirimu pujian, katakan, aku berhasil, aku hebat. Karena kamu memang hebat. Setiap perjuangan yang kamu hadapi, setiap titik terendah yang kamu alami membawa pelajaran. Mungkin sekarang kamu belum bisa melihatnya. Mungkin rasanya seperti semua ini tidak ada gunanya. Tapi percayalah, ada makna di balik rasa sakit itu. Pikirkan tentang orang-orang yang pernah mengalami kesulitan besar dalam hidup mereka. Banyak dari mereka yang akhirnya menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, lebih penuh kasih karena perjuangan mereka. Rasa sakitmu adalah bagian dari ceritamu, tapi itu bukan keseluruhan cerita. Tanyakan pada dirimu sendiri, teman, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana pengalaman ini bisa membentukku menjadi versi yang lebih baik dari diriku? Mungkin titik terendah ini mengajarkanmu untuk lebih menghargai hal-hal kecil. Mungkin itu membuatmu lebih empati terhadap orang lain yang sedang berjuang. Mungkin itu mengingatkanmu betapa kuatnya kamu sebenarnya. Saat kamu mulai melihat makna dalam perjuanganmu, titik terendah itu tidak lagi terasa seperti akhir. Itu menjadi bagian dari perjalananmu menuju sesuatu yang lebih besar. Kita hidup di dunia yang selalu terburu-buru. Dunia yang mengatakan, bangkit sekarang, jangan lemah. Tapi tahukah kamu, pulih membutuhkan waktu dan itu tidak apa-apa. Bayangkan dirimu seperti pohon yang baru saja diterpa badai.
Dahan-dahannya patah, daun-daunnya berguguran, tapi dengan waktu, sinar matahari, dan air, pohon itu akan tumbuh kembali. Kamu adalah pohon itu. Beri dirimu waktu untuk sembuh. Beri dirimu izin untuk beristirahat. Istirahat bukan tanda kelemahan. Istirahat adalah bagian dari proses penyembuhan. Jadi, kalau kamu merasa perlu tidur lebih lama, lakukanlah. Kalau kamu perlu menangis, menangislah. Kalau kamu perlu menyendiri sejenak, ambillah waktu itu. Tapi ingat, istirahat bukan berarti menyerah. Ini adalah cara untuk mengisi ulang energimu, sehingga kamu bisa bangkit lagi dengan kekuatan baru. Teman-teman, jika kamu masih mendengarkan sampai saat ini, itu sudah bukti bahwa kamu kuat. Kamu memilih untuk mendengarkan, untuk mencari cahaya di tengah kegelapan, dan itu adalah langkah yang besar. Titik terendah bukanlah akhir dari ceritamu. Ini hanyalah salah satu bab. Dan seperti semua bab di dalam sebuah buku, ini akan berlalu. Kamu akan menemukan kekuatan untuk melangkah lagi, untuk bermimpi lagi, untuk mencintai lagi. Jadi, cobalah langkah-langkah yang kita bicarakan ini. Terima perasaanmu. Berhenti membandingkan diri. Temukan hal kecil untuk disyukuri. Bergerak. Ceritakan kisahmu. Tetapkan tujuan kecil. Cari makna dalam perjuanganmu. Dan beri dirimu waktu untuk pulih. Lakukan ini dengan lembut, dengan penuh kasih terhadap dirimu sendiri. Kamu adalah cahaya. Bahkan di titik terendah, cahayamu masih bersinar. Dan dunia ini membutuhkan cahayamu. Jadi, tetaplah berjuang, tetaplah melangkah, dan ingat, kamu tidak pernah sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kamu merasa video ini membantu, bagikan dengan seseorang yang mungkin juga membutuhkannya. Dan jangan lupa untuk kembali lagi. Kapanpun kamu perlu, mengingat bahwa kamu mampu melewati apapun. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap lembut, dan tetap menjadi dirimu sendiri.